Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Syifa. Hari ini kita akan belajar tema 2 ya. Subtema 1 tentang sumber energi. Manusia itu memerlukan energi untuk menjalani kehidupannya. Apa sih energi itu? Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Contohnya, kita menggosok pakaian, kita belajar, kita ke sekolah ya. Semuanya membutuhkan energi. Matahari itu merupakan sebagai sumber energi terbesar di bumi. Nah, matahari dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dimanfaatkan untuk mengeringkan baju, menguapkan air laut, untuk membuat garam. Matahari juga berfungsi untuk hewan, yaitu untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu dimanfaatkan juga oleh tumbuhan matahari tersebut untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh ya. Matahari sebagai sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari itu sebagai energi cahaya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Contohnya kita juga bisa dilihat ya. Kita pakai setrikaan ya, kita pakai lampu, kita pakai televisi, nonton televisi gitu. Semuanya itu membutuhkan energi yang andilnya itu adalah energi matahari ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup. Nah, sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Nah, contohnya itu ada 2 jenis ya anak-anak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini ada hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati itu yang hidup, contohnya tumbuhan, hewan. Nah, kalau yang sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang non-hayati yaitu air, matahari, udara, tanah. Nah, itu yang non-hayati, namun dapat diperbaharui. Nah, lalu sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu yang cepat habis atau dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Contohnya ini ada batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Ada emas, tambang ya. Nah, sekarang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya alam ini bagi tumbuhan itu adalah sebagai cadangan makanan kita ya, sebagai bahan obat-obatan juga bisa. Lalu air itu digunakan sebagai kita mencuci, mandi, minum ya. Lalu hewan juga bahan konsumsi untuk manusia ya, yang kemarin kita kurban itu kan dagingnya kita bisa konsumsi. Nah, lalu ada juga yang untuk membantu pekerjaan manusia seperti membawa bahan-bahan yang berat itu ya, seperti kuda bisa digunakan ya itu untuk membantu manusia. Lalu yang keempat itu ada batu bara ya. Batu bara ini digunakan sebagai menggerakkan mesin, untuk menggerak mesin, memasak atau membangkit listrik. Ya. Lalu yang terakhir itu ada minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar dan pembangkit listrik. Air itu merupakan sumber energi bagi kehidupan ya. Air ini sangat penting loh anak-anak ya. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Semua makhluk hidup itu tidak dapat bertahan hidup jika tidak mendapatkan air. Setiap warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan air bersih ya. Haknya itu
warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Namun, kita juga memiliki kewajiban, yaitu menjaga dan melestarikan sumber air bersih tersebut. Jangan sampai kita boros ya. Mentang-mentang kita sudah bayar air ya, terus kita boros. Lalu buat anak cucu kita nanti bagaimana misalnya ya. Jangan seperti itu. Walaupun air itu dapat diperbarui, tetapi kita tetap harus menjaga ya. Apalagi yang tidak dapat diperbarui ya. Kita misalnya contohnya kayak minyak bumi gitu ya, bahan bakar. Jadi kita kalau misalkan rumahnya yang dekat, kita bisa pakai sepedaan ya, jangan pakai yang berbahan bakar gitu. Itu kan dapat meminimalisir, nah, meminimalisir apa yang kita meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak ya. Perhatikan gambar di samping ini ya. Gambar A dan gambar B. Di gambar A, kita lihat apa perbedaannya. Lalu kita coba gambar manakah yang menunjukkan hak mendapatkan air? Gambar mana ya? A atau B? Gambar A dan B, karena keduanya mendapatkan hak, yaitu air bersih. Jadi dua-duanya mendapatkan hak. Namun, gambar manakah yang menunjukkan kewajiban melestarikan sumber air? Gambar mana yang terlihat itu hemat dalam penggunaan air bersih? Yaitu gambar A. Ya, karena ibu mematikan keran saat ember sudah penuh dengan air. Oke, yang jawab itu berarti Ebab. Sekarang, nih, ini apa sih, gambar apa, Bu? Ini adalah gambar kincir angin ya, yang merupakan sebuah benda berbentuk ada baling-balingnya. Di Belanda, energi angin ini dimanfaatkan juga sebagai energi pembangkit listrik. Kincir angin ini digerakkan oleh energi angin. Selain untuk menggerakkan kincir, energi angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan, misalnya untuk menggerakkan perahu layar para nelayan pada zaman dahulu. Nah, di sini ada ikan asin ya, ikan asin. Nah, ini ada garamnya ya. Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Ya, salah satunya berasal dari laut, seperti ikan dan garam. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya dari laut untuk membuat ikan asin dan garam. Penggunaan ikan asin dan pembuatan garam ya. Pembuatan ikan asin dan pembuatan garam itu membutuhkan energi. Energinya energi apa? Energi matahari ya. Di sini menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalani hak dan kewajiban. Itu sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam. Ya, jadi jangan sampai kita hanya menginginkan hak kita, tetapi tidak menjalankan kewajiban kita, ya. Ingat itu ya. Oke. Jika manusia berhak memanfaatkan sumber daya alam, manusia juga berkewajiban menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut agar tidak cepat habis. Supaya nanti anak cucu kita juga bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang ya. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi secara benar? Kalau sudah, bagus ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Dimulai dari sekarang ya, daripada terlambat.
Daripada tidak sama sekali, mending terlambat. Ya. Di sini juga ada poster. Ya. Hemat listrik yuk, biar listriknya juga bisa digunakan oleh orang lain. Jadi jangan kita sendiri ya yang menikmatinya, tapi orang lain juga harus berbagi. Ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita ya, jangan haknya saja. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.